Kisah bermula pada tahun 1981 seorang mantan tentara Israel bernama Yoshi apabila huruf depan diganti R menjadi nama pembalap. Melakukan perjalanan menuju tempat perkemahan yang mana orang-orang seluruh dunia berkumpul. Di dalam perjalanan tersebut Yoshi bertemu dengan seorang guru bernama Markus. Markus adalah seseorang yang humble hingga tidak butuh waktu lama mereka menjadi besti. Markus juga memperkenalkan Yoshi kepada teman lamanya yang bernama Kevin yang seorang fotografer yang sedang mencari objek foto di Bolivia. Friend, Yossi Ginsburg. Hey man, Kevin Gale. Hey, good to meet you. Yeah, good to meet you too. Selain itu Yoshi juga berkenalan dengan seorang wanita bernama Fitri. Fitri memberikan sebuah minuman yang terbuat dari daun pedro yang mana efek dari minuman tersebut bisa membuat ngefly. Yang membuat Yoshi berimajinasi melakukan hal yang tidak pantas kepada Fitri. Keesokan harinya mereka pergi ke kota yang bernama La Paz untuk melihat pameran kesenian yang sedang diadakan di sana. Saat berjalan sendirian Yoshi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengajaknya untuk berbincang. Laki-laki yang bernama Kar menceritakan kepada Yoshi tentang suku Indian Toromonas yang hampir punah, yang diyakininya memiliki banyak emas. Yoshi yang memiliki semangat menggebu-gebu untuk mendapatkan sensasi petualangan yang sebenarnya tanpa ada rasa takut terhadap Kar yang baru dikenalnya. Dan berencana mengajak Kevin dan Markus untuk meyakinkan Yoshi. Kar juga menunjukkan kepada Yoshi hasil dari foto ia bersama dengan orang-orang suku Indian Toromonas. Awalnya Kevin dan Markus menolak ajakan Yoshi, karena mereka berpikir itu adalah penipuan oleh orang yang tidak dikenal. Mereka takut akan dijadikan tumbal, dibunuh, diperkaos tapi, gak mungkin ya. Mereka akhirnya menemui Kar yang menceritakan pengalamannya menyusuri hutan hingga handal dalam membaca peta. Kevin yang tertarik dengan objek foto yang ditawarkan dan Markus yang tidak enak jika tidak ikut. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Tibalah hari mereka melakukan perjalanan. Mereka tiba dengan pesawat. Dan perjalanan dimulai yang dipimpin oleh Kar. Sedangkan Yoshi, Markus dan Kevin yang tidak memiliki pengalaman dalam menjelajah hutan hanya mengandalkan Kar sebagai petunjuk mereka. Di malam hari mereka memutuskan untuk beristirahat di tenda. Tiba-tiba Markus berteriak yang setelah diperiksa adalah seekor kupu-kupu yang hinggap. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan hingga hujan yang tidak diinginkan datang. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang panjang membuat langkah mereka sempat terhenti, sedangkan Kar sudah berada jauh di depan mereka. Karena Kar sudah tidak nampak, Markus yang takut tersesat memanggil nama Kar berulang kali, yang membuat Kevin kesal. Iba-iba sesuatu di dalam semak bergerak, yang membuat mereka merasa takut. Dikira bakal ada harimau yang sedang lapar. Setelah diketahui ternyata itu adalah warga desa Ariamas yang sedang mengembara. Akhirnya mereka sampai di desa Ariamas. Mereka disambut dengan baik oleh warga. Markus meminta maaf atas kesalahannya yang membuat Kevin dan Yoshi kesal. Tanpa mereka sadari mereka menjadi tontonan warga yang melihat gadung mereka. Yoshi yang sedang mengobati lukanya didatangi oleh anak kecil yang ingin untuk diobati juga. Hingga semakin banyak warga datang untuk mengobati luka mereka. Seketika Yoshi menjelma menjadi dokter untuk warga desa Ariamas.
Tibalah saatnya mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan dari desa Aryamas menuju Toromonas. Di perjalanan, mereka sempat untuk mencari emas di sungai dan Yoshi berhasil mendapatkan emas. Karena kehabisan makanan, mereka terpaksa untuk mencari makanan asli di dalam hutan. Hanya Carla yang tampak menikmati makanannya. Sedangkan Markus tampak tidak mau menyentuhnya. Kebayangkan betapa ekstrimnya makanan tersebut. Tapi, di sini Mimin tidak memperlihatkan hewannya karena takut kalian jadi gak nafsu makan. Sedangkan perut yang lapar membuat Yoshi dan Kevin dengan terpaksa memakan daging tersebut. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Luka di kaki Markus yang semakin parah membuat mereka sering berhenti. Hingga Kevin yang kesal karena Markus membuat perjalanan mereka semakin lambat sampai ke desa Toromonas. Karena itulah mereka berdiskusi dan didapatlah kesepakatan untuk menyusuri sungai dengan perahu. Setelah perahu jadi, mereka pun melakukan perjalanan. Awalnya semua berjalan lancar. Namun masalah terjadi saat melewati arus sungai yang gitu deras. Car yang panik dan Kevin yang mudah tersulut emosi membuat mereka sempat bertengkar. Akhirnya mereka menepikan perahu. Dan di sini Car terang-terangan jika ia tidak ingin untuk meneruskan perjalanan dengan perahu. Karena itulah Yoshi meminta Markus untuk pergi bersama Car untuk menempuh perjalanan darat, dikarenakan takut kaki Markus akan bertambah parah jika terlalu lama terkena air. Markus tidak keberatan dengan permintaan Yoshi tersebut. Akhirnya mereka meneruskan rute masing-masing. Yoshi dan Markus memulai perjalanan di tengah arus sungai yang tenang. Di sana Yoshi dan Kevin menggantungkan harapan jika mereka akan segera keluar dari hutan itu. Namun sungai yang mereka lewati tidak selalu tenang. Ada kalanya mereka harus berjuang melawan arus sungai tersebut. Di arus sungai yang deras yang pertama mereka lewati, mereka berhasil selamat. Namun, itu bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Di arus sungai yang begitu deras berikutnya, mereka sudah tidak mampu untuk melawan arus sungai yang begitu menyeramkan. Hingga mereka akhirnya kalah, dan terjebak di tengah bebatuan besar. Kevin lebih dulu sampai ke daratan. Sedangkan Yoshi tenggelam di dalam arus sungai yang begitu deras. Setelah beberapa lama terseret oleh arus sungai, akhirnya Yoshi terdampar di sebuah tempat yang jauh dari Kevin berada. Di sini Yoshi harus menghadapi kenyataan jika ia sekarang harus berjuang sendiri. Keesokan harinya Yoshi melihat tasnya yang hanyut terbawa arus sungai. Dan Yoshi berhasil mengambil tas miliknya. Hanya tas itulah harapan satu-satunya, karena di dalamnya banyak barang yang berharga. Singkat cerita di hari ke-6, Yoshi mulai berimajinasi saat dirinya makan makanan kesukaannya di sebuah restoran. Namun saat tersadar ia harus menerima kenyataan jika itu tidak nyata. Saat Yoshi berjalan di hutan untuk mencari makanan, kebetulan ia melihat buah di atas pohon yang kelihatannya begitu menggoda dan Yoshi berniat untuk mengambilnya. Ternyata di pohon itu ada seekor ular yang bersarang.
Karena rasa lapar melebihi rasa takut, Yoshi memberanikan diri untuk membunuh ular tersebut. Yoshi melihat peta yang diberikan Kal kepadanya. Di peta tersebut menunjukkan jika ada desa terdekat dari tempat ia berada, yang bernama Curiplaya. Saat Yoshi ingin beristirahat di malam hari, tiba-tiba ia melihat Markus berada di dekatnya. Namun setelah dilihat-lihat oleh Yoshi ternyata itu tidaklah nyata. Keesokan harinya saat memulai perjalanan, Yoshi melihat beberapa telur. Karena perut yang lapar, Yoshi pun terpaksa memakan telur yang sudah jadi tersebut. Saat sedang beristirahat, Yoshi melihat ada benjolan yang bergerak di keningnya. Awalnya ia tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Tapi, kok semakin hari Yoshi merasakan kesakitan yang luar biasa. Hingga ia memberanikan diri untuk mengatasinya sendiri. Ternyata ada cacing hidup yang entah bagaimana bisa masuk. Pantang menyerah, Yoshi melanjutkan perjalanan menuju ke desa Curiplaya. Alangkah terkejutnya saat sampai di desa tersebut. Ternyata desa tersebut sudah tidak ada. Yoshi melihat kembali peta yang dimilikinya. Namun lokasi desa selanjutnya untuk meminta bantuan cukup jauh. Ditambah lagi dengan kondisi kakinya yang sangat parah. Melihat kondisi kakinya, Yoshi merasakan hal yang sama seperti Markus. Namun hal tersebut tidak memadamkan semangatnya untuk tetap berjuang. Yoshi pun melanjutkan perjalanannya. Namun akhirnya ia sadar jika ia hanya berputar-putar di tempat yang sama saat memakan telur burung. Yoshi melampiaskan emosinya dengan memukul tasnya berulang kali. Di hari ke-14, hujan deras tiba. Yoshi yang pabu, memilih berteduh di bawah tebing tinggi. Hingga ia terkena banjir yang turun dari tebing. Desa yang bernama Rurenabakue yang terletak 193 km dari Curiplaya. Di desa ini Kevin ditemukan oleh warga sekitar. Dan Kevin menceritakan kepada petugas jika temannya masih berada di dalam hutan dan butuh pertolongan. Pencarian pertama dengan helikopter gagal dikarenakan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Membuat Kevin tidak bisa melihat Yoshi yang berada di bawah pohon-pohon tinggi tersebut. Di pencarian Yoshi selanjutnya, Kevin menyewa sebuah perahu dari bapak yang bernama Tiko. Mereka pun memulai perjalanan dengan perahu untuk mencari Yoshi. Kembali kepada Yoshi yang sudah tidak berdaya. Ia mendengar suara wanita di balik pohon yang sedang menangis. Awalnya wanita hutan tersebut ingin kabur dari Yoshi. Namun Yoshi mencoba menenangkannya untuk tidak lari. Di sini Yoshi memperlakukan wanita itu dengan baik, mulai dari memberikan selimut agar tidak kedinginan, memaksa makan buah apa saja agar tidak kelaparan. Hingga kenyataannya wanita tersebut hanyalah hasil dari pikiran Yoshi yang kesepian. Yoshi yang selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dari hutan, tiba-tiba harus terjebak di dalam lumpur pengisap. Hingga ia hanya bisa pasrah. Hingga secercah semangat datang untuk berusaha keluar dari lumpur tersebut. Dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, Yoshi melihat sebuah pohon yang mana pohon tersebut ada banyak serangga. Entah apa tujuan Yoshi yang merelakan dirinya untuk digigit oleh banyak serangga. Yoshi kembali ke dalam keadaan normal saat merelakan perutnya kelaparan demi membiarkan seekor kura-kura tetap hidup. Ke hari yang ke-19 Kevin berhenti di tempat yang mana Yoshi berada. Hingga akhirnya Kevin melihat Yoshi dari kejauhan. Dan berhasil untuk menyelamatkan Yoshi.
Film ini diangkat dari kisah nyata. Sedangkan Markus dan Carl tidak pernah ditemukan kembali. Dan suku Toromonas yang diklaim Carl tidak pernah ada. Dan tidak ditemukan motif Carl yang mengajak Yoshi.